Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Materi pelajaran kelas 5, pelajaran ke-1, semester 1. Mari belajar Al-Quran Surah At-Tin. Membaca dan mengartikan Quran Surah At-Tin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wattini wazzaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Wa turi sinin. Dan demi bukit Sinai. Wa hadzal baladil amin. Dan demi kota Mekah ini yang aman. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du bid Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mengapa dinamakan surah At-Tin? Surah At-Tin diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama dalam Quran surat At-Tin. Quran surat At-Tin tergolong surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekkah. Quran surah At-Tin terdiri dari 8 ayat. Surat At-Tin berada dalam urutan yang ke-95 dalam Al-Quran. At-Tin artinya buah tin. Quran surat At-Tin diturunkan setelah surah Al-Buruj. Isi kandungan Quran surat At-Tin. Ayat pertama, buah tin dan zaitun merupakan kinayah atau ungkapan tentang Damaskus, tempat diutusnya Nabi Nuh alaihissalam, dan Baitul Maqdis, tempat diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Ayat kedua, Bukit Sinai yaitu sebuah gunung atau bukit
tempat Allah berbicara langsung pada Nabi Musa alaihissalam. Ayat ketiga, yang dimaksud dengan negeri yang aman adalah kota Mekkah. Allah bersumpah dengan 3 tempat tersebut sebagai isyarat perintah untuk mengetahui dan mempercayai turunnya wahyu Allah kepada para ulul azmi dari kalangan Rasul. Ayat keempat, manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling baik di antara makhluk lainnya, baik secara jasmaniyah maupun rohaniyah. Ia dapat berdiri tegak, berbicara, berilmu, mengatur lagi bijak. Hal itu disebabkan manusia dibekali dengan akal pikiran dan hati yang dapat berfungsi dengan baik, sehingga memungkinkan bagi manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Ayat kelima, manusia akan berubah menjadi makhluk yang hina dan rendah derajatnya di hadapan Allah apabila ia tidak bersyukur, selalu bermaksiat dan tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Tempat kembalinya adalah neraka yang menyengsarakan. Ayat ke-6, manusia yang akan selamat dari kehinaan adalah orang yang beriman dengan sungguh-sungguh dan membuktikannya dengan ibadah dan amal soleh. Mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya, yaitu balasan surga dengan segala kenikmatannya dan kekal di dalamnya. Ayat ke-7, melalui Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah dan uswatun hasanah, kita menjadi tahu tentang ajaran Islam. Kita tidak boleh mendustakan ajaran yang dibawa oleh beliau, karena mendustakan ajarannya berarti sama saja mendustakan Allah dan balasannya adalah neraka. Ayat ke-8, Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang paling adil. Manusia akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang telah diusahakannya selama hidup di dunia. Jika baik amalnya, maka akan dibalas dengan kebaikan pula, yaitu surga dan ridhonya. Dan jika buruk amalnya, maka akan mendapat balasan yang buruk pula, yaitu neraka dan murkanya. Kesimpulannya, Quran Surat At-Tin terdiri dari 8 ayat. Surat At-Tin berada dalam urutan yang ke-95 dalam Al-Quran. Surat At-Tin artinya buah tin. Kedua, Allah Subhanahu wa taala melalui surat ini bersumpah dengan menyebut ciptaannya, yaitu buah tin dan buah zaitun. Hanya Allah yang boleh bersumpah dengan ciptaannya. Yang ketiga, negeri yang aman adalah Makkah Mukarramah. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yaitu terdiri dari jasmani dan rohani. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada manusia itu bisa menjadi hina kalau tidak beriman dan beramal soleh. Yang keenam, manusia akan menjadi mulia jika beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan surganya Allah ketika beramal soleh. Yang ketujuh, walaupun Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan bukti-bukti kebenarannya dari hari pembalasan, tapi banyak manusia yang masih mendustakannya. Yang kedelapan, Allah Subhanahu wa taala Maha adil lagi Maha bijaksana terhadap manusia dan makhluk-makhluk lainnya.